Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul ya hari ini untuk menghadiri kegiatan ya sosialisasi atau pembekalan untuk sertifikasi kompetensi skema analis program ya. Jadi tadi pagi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa sertifikasi ini adalah sebagai salah satu syarat ya untuk nanti dalam menyusun skripsi. Jadi di sini artinya wajib ya, jadi harus sudah mengikuti sertifikasi kompetensi. Selain itu juga nanti akan dimasukkan ke dalam SKPI ya, atau sebagai pendamping ijazah ya. Jadi harap disiapkan dengan baik ya. Jadi mulai setelah hari ini bukan berarti teman-teman langsung istilahnya santai gitu ya, tapi harus sudah menyiapkan program yang nanti akan didemonstrasikan ya. Nanti programnya waktu disampaikan tadi di sosialisasi di depan tadi mungkin sudah disampaikan ya, untuk bahasa programnya bebas gitu ya, bahasa program, editornya, terus database itu dipersilakan boleh memakai apa saja ya. Ada yang pakai framework ya, itu silakan saja ya. Jadi memang diberikan kebebasan kepada para asesi ya, atau mahasiswa supaya mereka lebih optimal ya, lebih maksimal nanti dalam menyiapkan program ya. Oke, jadi nanti untuk yang sesi kedua ini adalah tadi juga sudah saya sampaikan di depan bahwa sesi kedua ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penggunaan dari aplikasi LSP Nusa Mandiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi LSP Nusa Mandirinya, saya izin beberapa menit untuk presentasi PowerPoint-nya ya. Oke. Ya. Ini nanti di dalam proses sertifikasi kompetensi ya. Ini ada 3 tahapan. Oh ya, sebelum saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi di sini saya Sidik MKOM ya, sebagai salah satu asesor ya nanti di pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk periode ini ya. Saya kebetulan dapat jadwal di kampus Warung Jati atau Damai dan juga kampus Margonda ya. Oke, jadi nanti ada di dalam proses sertifikasinya ada 3 tahapan ya, yaitu pra-asesmen, saat asesmen, dan juga pasca asesmen ya. Di sini jadi ada pra-asesmen, kemudian proses asesmen, dan pasca asesmen. Nah, nanti pada saat pra-asesmen ya, mahasiswa harus sudah menyiapkan dokumen-dokumennya nih ya. Jadi nanti selain mahasiswa atau asesi ini menyiapkan program ya, mahasiswa juga harus menyiapkan dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang nantinya harus diupload di aplikasi LSP Nusa Mandiri ya. Nanti saya contohkan ya untuk bagaimana cara menguploadnya. Jadi misalnya nanti yang akan diupload ada pertama adalah lembar verifikasi TUK. Jadi lembar verifikasi TUK ini adalah satu lembar yang di sana berisi spesifikasi dari komputer masing-masing ya. Nah, mungkin di sini ada contohnya. Sudah terlihat untuk aplikasi dari PDF-nya.
Udah, Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi ini contoh lembar verifikasi TUK ya. Jadi pertama di sini ada perangkat keras ya. Nanti di screenshot ya, di screenshot dari spesifikasi laptop masing-masing ya. Nanti cara screenshotnya bisa mungkin dari tombol start, nanti ada di sini ada bagian ada mungkin bisa ketik about gitu ya. Ya about ya, nanti bisa muncul, bisa keterangannya muncul nih di sini dia pakai prosesornya apa, RAM-nya berapa gitu ya. Jadi seperti itu untuk mengisi di lembar verifikasi TUK ya. Nanti terus yang kedua software yang digunakan nih, sistem operasinya apa, misalnya pakai Windows, pakai Linux, pakai Macintosh ya. Yaitu di screenshot juga sama ya. Yang kedua, bahasa pemrograman yang gunakan ya. Pakainya apa nih? C++, Java, PHP, ataupun mungkin pakai framework CI ya dan seterusnya. Ya, jadi bisa di capture atau di screenshot ya. Database-nya juga ya di screenshot ya. Oke, jadi ini lembar verifikasi TUK. Jadi nanti dokumen yang pertama adalah disiapkan lembar verifikasi TUK ya. Mungkin nanti setelah ini teman-teman akan dimasukkan ke WhatsApp group oleh dosen asesor, atau mungkin bahkan di di Telegram sudah ada ya, atau mungkin nanti di share ya. Nanti akan di share link WhatsApp group asesor masing-masing ini. Nanti kita taunya dari mana, asesornya siapa, kita taunya dari aplikasi LSP Nusa Mandirinya. Jadi nanti, makanya tadi saya sampaikan, silakan coba login dulu ya untuk mengetahui siapa nama asesornya ya. Jadi nanti di sana sudah tertera, biasanya di sisi sebelah kanan ya akan muncul nama asesornya ya. Nanti kalau sudah ketahuan nama asesornya, berarti kalau nanti sama panitia di share WhatsApp grupnya, silakan join atau bergabung di WhatsApp grup yang sudah di share tersebut ya. Nanti di situ akan ya digunakan untuk berkomunikasi ya, misalnya terkait misalnya mohon maaf Bapak atau Ibu, saya sudah mengisi lembar verifikasi TUK, saya sudah mengisi form APL 01 misalnya. Jadi nanti biar langsung di approve ya sama asesornya ya. Jadi gunakanlah media tersebut untuk berkomunikasi ya. Ya, jadi ini untuk lembar verifikasi TUK-nya kira-kira apa namanya, ada kesulitan nggak? Saya rasa bisa ya, hanya untuk screenshot saja di sini kan. Jadi nanti tinggal di screenshot, taruh di sebelah kanannya, ya spesifikasinya taruh di sebelah kanan gitu kan. Saya rasa tidak ada kesulitan ya untuk lembar verifikasi TUK. Oke, nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya untuk sesi yang ini. Jadi saya jelaskan dulu ya. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Oke, ini tadi lembar verifikasi TUK. Kemudian nanti di dalam yang kedua adalah ya pengisian form APL 01. Nanti di APL 01 dokumen-dokumen yang diperlukan adalah ada 3 nanti ya. Sorry, nanti di sini ada dua bagian ya. Ada bagian A dan B. Ya. Untuk bagian A-nya ya, yang bagian A ini adalah nanti yang harus diupload adalah nanti ada ijazah ya. Ijazah terakhir ya, fotokopi atau salinan ijazah terakhir. Yang kedua adalah apa namanya, KTP ya, KTP. Nanti baru yang ketiga adalah foto ya. Fotonya itu nanti
dibuat foto yang resmi ya, jangan foto misalnya foto selfie atau foto mungkin foto box gitu ya. Jadi fotonya yang resmi ya. Oke, mungkin bisa dibuat seperti ini nanti ya, dibikin dua folder ya, berkas A nanti misalnya ada ijazah ya, ada foto, ada KTP ya. Jadi dikelompokkan atau dikumpulkan biar nanti tidak bingung ya. Nah, nanti di bagian B-nya isinya adalah berisi sertifikat yang pernah diikuti ya, sertifikat yang linier atau yang relevan ya, sertifikat mengikuti workshop misalnya Python ya, workshop pemrograman berorientasi OOP misalnya ya, atau mungkin seminar tapi seminar terkait dengan misalnya machine learning ataupun mungkin yang terkait dengan pemrograman ya, jangan seminar yang misalnya pariwisata, seminar tentang misalnya ekonomi, jadi kurang relevan ya, kurang linear ya. Jadi, nah bagaimana sekarang kalau misalnya kebetulan tidak punya Pak, saya tidak punya sertifikat, saya kemarin mau ikut apa seminar udah keburu tutup misalnya, mau daftar udah keburu tutup, jadi saya sekarang tidak punya sertifikat tentang seminar maupun workshop ya. Nah, nanti bisa diganti dengan KHS ya, bisa diganti dengan KHS ya. Jadi nanti mulai mencari di ruang student ya, cari KHS-nya mulai dari semester 1 sampai dengan semester yang paling terakhir ya. Oke, jadi sertifikat ini nanti kalau misalnya tidak ada ya, boleh diganti dengan KHS ya. Jadi kalau ada lebih bagus ya, makin lengkap berarti. Ya, jadi nanti sekali lagi diperhatikan di form APL 01 ada 2 berkas yang harus diupload ya. Oke, jadi itu nanti di dalam pengisian form APL 01 yaitu adalah ada bagian A dan B-nya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai di dalam APL 01 juga nanti kalian harus upload tanda tangan. Ya, jadi kalian caranya adalah mungkin bisa tanda tangan dulu di kertas, kemudian di kertasnya difoto, kemudian kirim ke mungkin ke WhatsApp-nya siapa gitu ya. Misalnya di keluarga punya grup, kirim ke sana, nanti biar kita bisa download di laptop gitu ya. Nah, nanti supaya tidak ada background-nya ya, format filenya disimpannya dalam bentuk formatnya PNG ya. Karena kalau JPG atau JPEG itu terkadang kalau kita hasil ini ya, hasil foto kamera misalnya gitu ya, itu suka ada backgroundnya ya, jadi agak sedikit berwarna abu-abu gitu ya. Tapi kalau kita pakai file PNG biasanya itu backgroundnya putih ya, jadi tidak terlihat ya. Atau mungkin bisa pakai aplikasi ini nih, Paint ya, aplikasi Paint. Jadi biar nggak pakai moto-moto, biar nggak pakai mindahin, pakai Paint aja di sini, tanda tangan sendiri misalnya gitu kan. Misalnya tanda tangannya gini ya, gitu kan. Contoh aja gitu ya, nanti tinggal disimpan gitu ya. Disimpan nanti nama filenya kita bisa memilih PNG ya, seperti itu. Jadi bisa pakai aplikasi Paint ya, tapi ya mungkin nanti agak sedikit pelan-pelan ya, jadi biar nanti mirip seperti tanda tangan yang kita sudah punya gitu ya. Kalau emang belum mirip ya diulang lagi biar sama seperti yang sudah kita punya tanda tangannya ya. Jadi kita bisa pakai Paint ini untuk membuat tanda tangan, jadi nggak perlu
nggak perlu scan lagi, nggak perlu misalnya ganti backgroundnya gitu ya. Jadi langsung sudah nanti tidak ada background yang perlu dihilangkan ya. Jadi di apel 01 nanti tidak jangan lupa mengupload tanda tangan. Jadi setelah ngisi ya, nanti saya contohkan di sini untuk pengisiannya ya. Pengisian dari apel 01. Nih, nanti kalau sudah selesai di apel 01 kemudian submit. Nah, nanti tinggal menunggu approve dari asesor ya. Jadi nanti kalian konfirmasikan ke asesor kalau sudah mengisi form APL 01 biar langsung dicek dan disetujui. Karena kalau kita nggak ngasih tahu ya nanti bisa lama gitu ya. Nanti kalau sudah di ACC baru bisa mengisi di APL 02 ya. Tuh. Oke ya. Jadi nanti untuk setelah APL 1 dan 02 di approve misalnya, nah baru kalian bisa fokus ya menyiapkan program ya. Program yang nanti akan didemonstrasikan atau yang akan didemokan pada saat hari H ya, pada saat asesmen ya. Oke, mungkin coba mohon informasinya, ada yang sudah login? Ada yang sudah login ke aplikasi LSP-nya belum? Sudah, Pak. Oke. Di sana ada 2 tanggal ya. Ya, Pak. Coba dicek. Ada 2 tanggal ya. Ada, Pak. Ya. Tanggal berapa misalnya? 2526, Pak. 2526 ya. Oke. Nah, tanggal 2526 itu nanti sama asesornya biasanya tanggal 25 itu digunakan untuk pra-assessment. Ya, jadi nanti asesor akan jadi ini ya pra-assessment ya. Jadi tanggal 25 ya mungkin teknisnya nanti asesor akan mengumpulkan atau akan membuat jadwal pra-assessment dengan cara via Zoom atau mungkin Google Meet gitu ya untuk melakukan pra-assessment. Nah, ini biasanya dilakukan tanggal 25 atau 1 hari sebelum ujian ya. Jadi ujiannya tuh yang tanggal yang terakhir ya kan 25 26 berarti ujiannya tanggal 26 ya. Hari Sabtunya ya. Ujiannya hari Sabtu. Untuk tanggal 25-nya biasanya digunakan untuk pra-assessment ya. Jadi pra-assessment di sini digunakan untuk memeriksa atau mengecek secara keseluruhan dari seluruh asesi ya atau seluruh mahasiswa. Jadi biar nanti tidak ada yang terlewat. Kenapa diadakan pra-assessment? Karena nanti di sana ada form AK01 yang berisi persetujuan ya, persetujuan kerahasiaan. Jadi nanti masing-masing akan dijelaskan nanti bentuk ujiannya seperti apa, kemudian nanti yang diujikan apa saja gitu ya. Jadi biar nanti semuanya sudah menyiapkan. Dan tadi juga tadi pagi juga sudah dijelasin ya apa-apa aja yang nanti harus disiapkan materinya. Tadi juga ada contoh misalnya ada perintah-perintah SQL, ada perintah tentang konfigurasi di database gitu ya. Jadi tadi pagi kan juga sudah di-share ya di Telegram untuk materinya. Ya, jadi silakan materi yang tadi pagi itu dipelajari karena nanti akan ditanyakan pada saat tanya jawab ya. Jadi selain demo program nanti asesor akan menanyakan ada sesi tanya jawab ya tentang teorinya ya. Selain nanti ada tanya jawab juga nanti di pra-assessment itu nanti kalian harus mengisi soal esai ya. Soal esai. Jadi nanti soal esai itu harus sudah diisi sebelum hari H ujiannya atau sebelum asesmennya ya. Makanya dikasih dalam rentang waktu 1 bulan ini supaya kalian bisa menyiapkan program, bisa mengisi soal esainya. Jadi nanti pada saat hari H-nya sudah siap,
tinggal demonstrasi programnya saja. Jadi nggak perlu ada masih utang, masih ada tanggungan ngisi form misalnya gitu, jangan sampai ada yang seperti itu, nanti malah nggak fokus ya. Jadi semua formnya harus sudah selesai ya, pengisian form APL 01, pengisian APL 02, pengisian soal esainya ya, FR IA 06 itu juga harus sudah selesai ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal ya. Terus satu lagi juga ada yang namanya FR IA 02 yang nanti berisi program yang sudah jadi yang nanti akan didemonstrasikan ya. Jadi nanti programnya kalian masukkan ke zip ya atau di RAR, nanti upload di dalam link yang ada di FR IA 02 ya. Jadi ada 4 poin nanti yang harus kalian selesaikan sebelum tanggal 26 November ya. APL 01, APL 02, kemudian IA 02 dan IA 06 ya. Jadi 4 itu yang nanti harus sudah selesai ya. Oke, nah ini kan pra-asesmennya ya. Nanti pada saat ujiannya atau pada saat asesmennya di sini mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwalnya ya. Tanggal 26 ya, itu biasanya dimulai sekitar jam 8 pagi ya. Harus sudah hadir, memakai kemeja putih, celana hitam, pakai jaket alma mater ya, dan juga pakai sepatu. Ya, jadi seperti ujian ya, kalau dulu TS ya UAS. Jadi pakai kemeja putih, pakai celana hitam atau rok ya kalau yang wanita, dan juga memakai jaket alma mater ya. Diusahakan jangan terlambat ya, karena ini untuk ujian sertifikasi ya, diusahakan jangan terlambat ya. Oke, itu pada saat proses asesmennya. Jadi nanti di sana ya seperti nanti ujiannya adalah kalian demonstrasi program dulu, baru setelah itu ada tanya jawab ya. Nanti setelah proses asesmen berarti kan nanti akan diumumkan ya oleh asesor apakah direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Jadi di sini di dalam sertifikasi kompetensi ini hasilnya adalah bukan lulus atau tidak lulus ya, tapi kompeten atau belum kompeten ya. Jadi itu nanti hasilnya. Kalau misalnya nanti di aplikasinya ternyata tertera keterangannya kompeten, oh berarti ya kita berarti istilahnya aman ya. Kalau misalnya belum kompeten ya berarti harus ngulang ya. Harus ngulang lagi, belajar lagi, siapin programnya lagi ya, supaya nanti pada saat ujian berikutnya bisa direkomendasikan kompeten ya. Karena kemarin saya nemuin beberapa mahasiswa itu pada saat ujian mereka nggak bawa apa-apa gitu. Pak, saya belum bikin program sama sekali nih Pak gitu. Terus apa yang mau dinilai kalau nggak ada program sama sekali gitu kan? Nah, kayak padahal itu juga sudah disampaikan 1 bulan sebelumnya ya. 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan, ada pembekalan juga sama, ada penjelasan untuk aplikasinya juga sama ya. Oke ya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita menuju ke simulasi untuk pengisian di aplikasi LSP Nusa Mandiri di siswonya. Ya. Saya mau nanya Pak. Silakan. Untuk pengisian tadi Pak yang TUK-nya apa tadi itu Pak? Lembar verifikasi TUK. Iya, dan pengisian lembar verifikasi TUK, terus pengisian formnya itu paling lama kapan Pak ya? Ada batas waktunya nggak Pak? Paling lama adalah 1 minggu sebelum ya, misalnya gini, misalnya ujiannya hari Sabtu, berarti hari Sabtu sebelumnya harus sudah selesai. Oh, berarti kan karena kan kita kan kasih waktu selama 1 bulan nih Pak ya. Jadi dalam 1 bulan itu kita isi kapan aja boleh, apa yang penting jangan sampai itu ya Pak ya, maksudnya. Betul.
Kan kalau sekarang saya belum sempet Pak karena masih ada kerja ya Pak ya. Saya niatnya ngisnya besok atau lusa gitu ya Pak ya. Ya nggak Berarti apa-apa, masih bisa ya Pak? masih Oh, bisa. siap. Pokoknya Makasih ya, Pak. 1 minggu sebelum ujian, berarti 1 minggu sebelum tanggal 26 November berarti harus sudah selesai semua. Ya. Terus Pak, maaf satu lagi. Tadi kata Bapak kita mesti upload tanda tangan ya? Ya. Tanda tangannya itu di-uploadnya masuk bagian A atau bagian B Pak? Ada di bagian bawah di APL 01. APL 01. Oh nanti ada pilihannya sendiri apa ya? Ya, ada tombol untuk upload tanda tangan. Kalau upload yang lainnya Pak, itu kita jadiin zip Pak semuanya? Enggak, satu-satu. Oh satu-satu ada menunya nanti ya? Ada. Oh siap, oke deh. Kasih apa ya? Silakan yang lain, ada lagi mungkin sebelum saya masuk ke simulasi sisfonya. Izin Pak, tanya sedikit ya Pak. Silakan Hendra. Untuk lembar verifikasi TUK itu formulirnya udah disediain belum Pak? Tadi karena saya lihat ada kop surat juga ya Pak. Ya itu nanti Apa kita bikin sendiri? untuk yang mungkin saya bisa share, tapi ini saya share-nya dalam bentuk PDF, nggak apa-apa. Kalau nanti mungkin dalam bentuk Word-nya mungkin nanti sama asesornya masing-masing mungkin nanti ada, ya. Apa-apa, Dan Pak, biasanya aja Pak. Tinggal biasanya nanti bakal ada sih. Ya udah coba saya share sekarang di kolom chat ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak, maaf mau nanya lagi boleh Pak? Silakan. Saya yang tadi Pak, Fiando. Izin Pak, kalau untuk upload sertifikat itu Pak, ya. Kalau sertifikasinya itu udah expire gitu gimana Pak? Sertifikatnya sudah expire. Iya. Jadi saya ikut sertifikasi ini kan karena kemarin nggak bisa daftar skripsi Pak, karena katanya sertifikat saya sudah expire gitu kan? Iya. Nah itu gimana Pak? Ya iya benar, berarti harus ikut lagi karena sudah expire. Sertifikat ini kan 3 tahun. Iya, tetap saya upload nggak? Kan tadi katanya kita ngupload sertifikat tadi. Iya boleh. Sertifikat yang sebelumnya sudah pernah kita punya boleh diupload lagi. Itu kan sebagai bentuk portofolio. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Tapi saya tetap ngupload ke HS ya Pak? Iya tetap. Oh siap. Oke deh. Makasih Pak ya. Ya. Pak, boleh nanya? Oke, sudah saya share lembar verifikasi TUK-nya ya. Contohnya. Jadi silakan mungkin bisa mungkin mau di-convert dulu ke Word, ya silakan ya. Oke, mungkin cukup, ada lagi sebelum saya masuk ke aplikasinya. Izin bertanya. Silakan. Pak, kebetulan tadi saya udah coba-coba isi untuk yang APL 01. Ya. Dan lembar verifikasi TUK, dan itu saya ternyata kasih screenshotnya salah, tidak pakai form yang tadi Bapak kasih. Itu bisa diedit nggak ya Pak? Bisa nanti sama asesornya akan di reset. Jadi kamu sampaikan ke asesornya, misalnya Bapak atau Ibu, lembar verifikasi TUK yang tadi saya upload itu formatnya beda, tolong di reset dulu, jadi nanti saya upload ulang gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan, ada lagi mungkin. Cukup ya. Oke, sekarang saya coba akan masuk ke aplikasinya ya. Ini punyanya si Muhammad Safian Farezi. Ini dummy ya, maksudnya istilahnya mahasiswa, aksesinya adalah aksesi buatan ya, jadi tidak ada di data kalian ya. Jadi nanti setelah masuk ke aplikasinya, kalau mungkin seperti ini ya, nanti kalian klik aksesi, terus data sertifikasi ya. Terus nanti di sini ada detail data, ya. Nah di sini ada beberapa tombol-tombol ya, yang warna merah, ya di sini dikasih tahu warna merah, warna kuning, hijau, gitu ya. Warna merah ini berarti harus diisi oleh aksesi atau oleh mahasiswa,
Ya, jadi kalian wajib mengisi nih. Sebelum diisi maka ya dia nggak akan bisa di approve atau bisa diakses oleh asesor. Ya. Jadi dia warna merah. Nanti kalau sudah berwarna hijau berarti sudah di approve oleh asesor ya. Oke, jadi pertama ini nih verifikasi TUK diklik. Ya, nanti upload yang tadi sudah kita buat, sudah siapkan ya. Ya, misalnya kita sudah siapkan sebelumnya. Ya, misalnya ini sudah saya siapkan sebelumnya, tinggal di upload. Ya. Oke, nanti sudah terupload ya. Tinggal disimpan nih di sini ya, klik simpan. Ya. Nanti setelah simpan, maka ini berubah menjadi warna kuning dan saya sebagai asesornya misalnya akan mengapprove ya. Saya sebagai asesornya akan mengapprove. Nah ini ada si Muhammad Safian Fahrezi ya, tinggal diklik ya. Jadi nanti ini tidak bisa karena belum ada pembayaran ya. Di tempat kalian gimana masing-masing ada upload bukti pembayaran nggak? Pas tadi sudah login ada upload bukti pembayaran? Tadi saya uploadnya di bagian yang barengan sama transkrip nilai, Pak, yang sama KHS. Mm-mm. Di bagian depan tidak ada? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Oke. Soalnya di sini ada keterangannya belum upload. Nah, tadi di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada untuk upload bukti pembayaran. Jadi di tempat kalian pas login hanya ada seperti ini ya, detail data gitu kan? Betul Pak, cuma dua. Iya Pak, betul Pak. Berarti ya pada saat detail data hanya ke sini. Terus coba saya berarti konfirmasi dulu ya. Bentar. Sudah panitia dulu.
Assalamualaikum Pak Yudin.